Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ayuhal muslimun wal muslimat, rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini, InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita tentang belajar ilmu tajwid. Sekaligus kita membahas tentang makharijul huruf. InsyaAllah kita terapkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-39. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke-39. Pertama kita awali dengan penjelasan makharijul huruf yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-39 ini. Di awal ayat itu ada wa. Wa di sini adalah asyafatain, ya, asyafatain atau dua bibir. Jadi huruf wa itu keluar di asyafatain atau di dua bibir kita, wa. Kemudian lam dia keluar adalah dari hafatul lisan atau pertengahan lisan kita atau tepi lisan kita, ya. Jadi lam itu dia keluar di tepi lidah, jadi bukan pertengahan tepi lidah, ujung luar, ya. Jadi wallazi di sini lam dia bertasdid maka ditekang seakan-akan lam itu ada dua. Jadi wallazi awalam wa dia adalah tarful lisan. Tarful lisan itu keluar di ujung lidah, keluar di ujung lidah. Allazi zi di sini ada dia berbaris kasrah dan ada ya sukun di depannya. Dalam makharijul huruf dia adalah al-jauf. Al-jauf berarti huruf atau bunyi yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Allazi. Jadi tidak boleh keluar di asyafatain atau al-khaisun, ya. Allazi. Jadi allazi, ya. Dia juga adalah mad tabi' atau dalam ilmu tajwid dia berada di mad asli, dibaca dua harakat panjangnya, ya. Jadi wallazina, nun adalah tarful lisan. Dia juga adalah termasuk al-khaisun atau keluar di hidung. Jadi sekaligus ini pengecualian, ya. Nun itu adalah huruf al-khaisun, dia juga adalah tarful lisan atau keluar di ujung lidah. Kemudian kaf adalah aqsal lisan atau pangkal lisan kita, dia keluar huruf k ini, k. Jadi pokok lidah, k. Jadi kita bisa rasakan k. Jadi ko. Kalau dua huruf keluar di pangkal lisan itu ada k, ada ko, ya. Jadi ini adalah k. Kafa, fa keluar di syafatain, ya, dua bibir, fa. Kembali di sini ru bertemu dengan waw sukun dan dia dhamma. Dalam makharijul huruf dia adalah al-jauf, keluar di tenggorokan atau keluar di rongga mulut kita. Jadi tidak boleh dia di syafatain ataukah dia di huruf apalagi masuk di al-khaisun, ru, ya, ru. Cuma ketika sebut waw ini kan huruf syafatain, ya. Jadi dia adalah huruf makharijul huruf al-jauf, ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi tidak boleh keluar di hidung. Kafaru, tidak boleh kafaru, ya, salah, ya. Dalam hukum tajwid dia juga adalah termasuk mad tabi', ya, mad tabi' atau mad asli, dibaca panjang dua harakat, ya, begitu. Contoh wallazina kafaru, ya.
Kemudian wa juga kembali dia adalah asyafatain, ada dua bibir, wa ya, wa. Kaf kembali adalah dia di pangkal lidah, jadi aqsal lisan ya. Ka, za adalah dia termasuk tarful lisan ya, tarful lisan keluar di ujung lidah. Za jadi agak keluar sedikit di ujung lidah kita, keluar di sela-sela gigi depan kita ya. Za karena dia tasdik maka ditekan ya. Wa kazza abu kembali di sini adalah al-jauf ya, al-jauf karena dia adalah mat tabi' ya, dalam tajwid dia adalah mat tabi' atau dia adalah mat asli dibaca panjang 2 harakat. Nah, ba di sini juga adalah dia adalah asyafatain ya, keluar di 2 bibir. Bu waw kembali seperti ini, dia adalah asyafatain ya. Kazzabu ya, panjang 2 harakat. Bi adalah kembali dia adalah asyafatain. A di sini teman-teman ya, kita harus tahu bahwa di sini ada alif ketemu dengan alif ya, alif ketemu dengan alif, maka dalam hukum tajwid dia adalah mad badal ya, mad badal ya, mad badal. Mad ketemu 2 huruf yang sama, alif dengan alif ketemu, maka dia juga sama dengan mad tabi sebenarnya, cuma bedanya dia adalah sebutan dari mad badal, pertemuan 2 huruf yang sama, alif dan alif, begitu ya teman-teman. Jadi dibaca 2 harakat. Ya adalah mad tabi ya, mad tabi asli ya, mad tabi asli ya, dibaca 2 harakat. Dan ya itu sebelumnya ini alif itu adalah aqsal halki atau keluar di ujung pangkal tenggorokan kita, di pangkal tenggorokan kita ya, dia keluar di pangkal tenggorokan kita. Jadi ya. Pas kita sebut ya, maka dia adalah wastul lisan, keluar di pertengahan lidah kita ya, pertengahan lidah kita ya teman-teman. Jadi semuanya ini mad tabi ya, ada 2 mad tabi di sini. Maksud saya 2 dibaca panjang 2 harakat, ada yang mad badal dan ada yang mad tabi, di masing-masing dipanjangkan 2 harakat ya teman-teman. Jadi ta juga adalah dia adalah tarful lisan, keluar di ujung lidah kita. Ti na adalah asyafatain, maksud saya tarful lisan dan sekaligus adalah al-khaisun ya, al-khaisun. Jadi keluar di hidung. Jadi ini anun kemudian ada alif berdiri dan ada tanda panjang di atas, maka dalam hukum tajwid dia adalah mad jaiz munfasil ya, mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil itu artinya dia boleh dibaca panjang 2, 4 atau sampai 5 harakat ya. Jadi ini dia tandanya ketika seperti ini, maka boleh dipanjangkan sampai 5 harakat ya. Kalau ini tidak boleh sampai 3, 4 dan seterusnya, tidak boleh nih ya, hanya 2 harakat ya. Contoh bi ayatina ya, boleh bi ayatina boleh juga ya, 5 harakat ya. Kita monyongkan bibir kita sebut ini karena dia adalah asyafatain. Allah adalah keluar di pertengahan lidah kita atau wastul lisan ya, ada tanda di atas, kemudian adalah hamzah di depannya, maka ini mad wajib muttasil ya. Kalau ini mad jaiz munfasil, kalau ini mad jaiz muttasil ya. Kita bisa bedakan di sini 2, ada yang mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil ya. Nah, ini wajib dibaca 5 harakat teman-teman ya. Ini wajib dibaca 5 harakat. Tidak boleh dia dibaca di bawah 5 harakat. Jadi wajib 5 harakat. Contoh ya,
bi ayatina ulaika, ya begitu. Ulaika ini keluar di aqsal halki. Ini adalah adalah aqsal lisan. Jadi ada dua pangkal di sini. Ini pangkal tenggorokan, ini pangkal lidah, teman-teman ya. Kemudian lanjut as itu adalah keluar di pangkal tenggorokan kita atau aqsal halki. So di sini keluar di torful lisan. Nah, ya as dari ujung lidah. Ujung lidah kita menempel ke gigi seri depan bawah ya, di tumbuhnya gigi depan, tumbuh gusi, di mana tumbuh gigi depan bawah ini menempel lidah kita ya. So ujung lidah kita menempel, baru sebut as. Ha di sini adalah dia wastul halki, atau pertengahan tenggorokan. Jadi ashabu, bu adalah asyafatain ya, di bibir, bu. Ashabun. Nun di sini sebelum masuk di nun ya teman-teman, sebelum masuk ashabun nar, di sini ada alif lam syamsiyah ya, alif lam syamsiyah. Jadi hukum tajwidnya alif lam syamsiyah. Nun dia adalah gunnah, jadi didengunkan. Contoh ashabun nar. Nar di sini nari itu adalah huruf ra tarkik atau huruf ra yang ditipiskan, dibaca tipis. Tidak boleh ri tapi ri ya. Ashabun nar. Di sini alif lam ini alif lam ini maka alif lam syamsiyah, karena ada tulisannya tapi tidak dibunyikan atau langsung langsung masuk di nun yang gunnah ya. Kemudian hum aqsal lisan, mim sukun. Kita lihat ya, mim sukun di sini bertemu dengan fa, maka mim adalah huruf asyafatain. Tadi saya bilang nun dan mim adalah termasuk al-khaisun atau keluar di hidung, maka dia huruf ini mim sukun dalam ilmu tajwid itu bertemu dengan fa yang berbaris bawah, maka dia adalah izhar syafawi, dibaca secara jelas terang tanpa dengung ya. Humti. Fi adalah asyafatain ya, berbaris di bawah, kemudian ada ya sukun di depannya, maka dia ini adalah mat tabi' ya, mat tabi' atau mat asli, dibaca 2 harakat. Dalam makharijul huruf dia juga termasuk al-jauf, atau dia keluar di rongga tenggorokan ya, tidak boleh keluar di al-khayshun kita, tidak boleh keluar di al-khayshun atau hidung kita. Jadi kalau dibaca itu harus keluar di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Fi tidak boleh ya, salah ya. Nah begitu teman-teman ya. Ha adalah aqsal halki dan ada alif berdiri depannya, maka otomatis dia adalah mat tabi' atau mat asli. Jadi dua mat tabi di sini, fi dibaca 2 harakat karena dia adalah mat tabi' asli. Ha juga adalah mat tabi', dibaca 2 harakat juga. Fiha ya. Kha juga ada dalam makhrajnya adanal halki ya. Dia adanal halki, berarti dia keluar di ujung tenggorokan ya, ujung tenggorokan. Kha jadi hampir sama dengan aqsal lisan, pangkal tenggorokan, hampir sama, tapi dia adalah adanil halki atau keluar di ujung tenggorokan. Kha dia juga adalah mat tabi' ya, mat tabi', karena ada alif berdiri di atas yang horizontal, sebenarnya itu adalah pengganti dari alif yang berdiri depannya di sini. Ini termasuk adalah aqsal
wastul lisan ya, wastul lisan, atau keluar di pertengahan lidah kita. Ya maaf teman-teman ya, pertengahan lidah kita jadi halidu keluar di tarful lisan, di ujung lidah kita. Du sama du, jadi bukan da tapi dua ya, jadi bukan dua tapi dua. Dia keluar di gigi apa ya, tumbuh gigi gusian, ditumbuh gigi pertama atau depan atas ya. Di situ menempel lidah kita yang ujung. Nah di sini adalah al-jauf juga, karena dia adalah mad tabi', aslinya adalah mad tabi', tapi karena dia berada di ujung ayat dan ada huruf hidup yang disukunkan, dibunyi sukun, maka termasuk dia mad arid lis sukun. Ini dibaca 2, 3, 4, 5 sampai 6 harakat boleh ya. Nah contoh, hum fiha khalidun. Ya, begitu teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa dapat memahaminya dan membaca dengan benar dan fasih di ayat terkhusus ayat ke-39 ini, dan insya Allah senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, baik, dan dapat menjadi cahaya kita selama di dunia dan selama di akhirat. Jadi jangan lupa dibantu untuk like and share, dan mudah-mudahan bernilai amal jari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketika ada yang salah, itu adalah datanya dari pribadi saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Ketika ada kebenaran mutlak, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa asada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.